Ketika huruf qaf dalam kondisi bersukun, perhatikan, kesalahan yang sering kali terjadi yang keempat adalah apa nih? Ya, pantulannya jangan sampai tertahan. Nah, ini juga kesalahan yang banyak orang belum tahu atau suka lupa. Contohnya tertahan tuh gimana? Tertahan tuh begini. Misalnya kita ambil contoh, nah ini aja deh. Ya, nih ya, contohnya sini ya. Quran surah Al-Waqiah ayat ke-73. Perhatikan bagian qaf sukun yang sudah kita highlight ya. Jangan sampai dibaca gini. Lil muqawina. Lil muqawina. Jadi jangan sampai pantulannya itu ada portalnya, ada ngeremnya. Lil muqawina. Ya. Ini bukan hanya untuk huruf qaf sukun, tapi untuk semua huruf qalqalah. Jangan sampai dia pantulannya tertahan macam tadi, ada ngeremnya. Ya, contohnya misalnya kita ambil contoh satu lagi nih. Perhatikan. Quran surah Al-Qamar ayat ke-55. Jangan sampai teman-teman baca begini. Muqtadirin, muqtadirin. Enggak begitu. Nah, misalnya kalau dicontoh di huruf yang lain, huruf qalqalah yang lain. Misalnya Qul huwallahu ahad. Nah, enggak gitu. Pantulan si de-nya tuh enggak ngerem. Enggak tertahan. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, enggak gitu ya. Kenapa enggak boleh begitu? Oke. Nah, kalau ini terjadi, bahkan ini bisa berpotensi menjadi kesalahan yang besar. Kesalahan besar ini bisa merubah makna. Kenapa? Karena teman-teman kalau melafalkan qalqalah seperti itu, seolah sedang menambah huruf baru. Menambah huruf, mengurangi huruf, tertukar huruf, itu bisa menjadi kesalahan yang besar. Bagaimana yang benar Ustaz? Ditungguin aja Mom Enci. Di sini kita pasti contohkan. Bagi orang yang bersabar nungguin. Kita harus jelaskan dulu konsepnya. Karena kita bukan sedang balapan, bukan sedang cepat-cepat. Ya, diikuti aja. Kita pasti contohkan kalau perlu kita zoom begini contohnya. Tapi sabar. Oke, lanjut. Nah, maka maaf. Di sini kenapa contohnya di sini nggak boleh terlalu tertahan. Pantulannya kenapa nggak boleh ngerem, teman-teman sekalian? Kenapa coba? Karena teman-teman seolah sedang menambah huruf hamzah sukun di sini. Seolah setelah qaf sukunnya itu setelah pantulannya, teman-teman seolah sedang menambah hamzah sukun atau hamzah mati. Ya. Muqtadirin. Kenapa Bang tiba-tiba ada hamzah sukunnya? Oke, sekarang saya izin bantu kita kenalan sama huruf hamzah. Kenapa kalau pantulannya tertahan macam itu, seolah menambah huruf hamzah sukun? Nah, kita kenalan sama di buku saya juga nih. Nih, sifat-sifat dari huruf hamzah. Ya. Huruf hamzah dari segi suara itu punya sifat namanya syiddah. Syiddah itu apa, Bang? Syiddah itu artinya adalah tempat tertahan suara. Makanya ketika hamzah itu punya sifat syiddah ini akan sangat terasa ngeremnya pada huruf hamzah sukun ketika hamzah dalam kondisi sukun. Ini contohnya nih. Hamzah sukun. Kita lihat contoh ayatnya, misalnya ini yang saya sering ulang-ulang, Quran surah Al-Fil ayat 5 karena ini ayat yang familiar. Contoh, jangan sampai teman-teman kan ketika kita baca Quran surah Al-Fil ayat 5 di sini, kita bacanya akan seperti ini. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Bagian maknya, kenapa dia terhentak? Kenapa dia seolah ada remnya? Karena maknya ketemu sama hamzah sukun. Kenapa kalau ketemu sama hamzah sukun ada ngeremnya? Karena dia punya sifat syiddah tadi, yaitu tertahan suara. Faham? Kalau ada hamzah sukunnya oke, memang betul. Harus ketahan huruf-huruf yang ketemu sama hamzah sukun. Ya, contoh misalnya kita ambil Quran surah Al-Bayyinah. Di sini kita baca tak awal pasti ngerem. Tak tiyahumu. Betul nggak? Istilahnya harus hafal nggak? Nggak harus hafal. Istilahnya saya sebutkan itu bukan untuk teman-teman hafalkan. Mau dihafalkan mah nggak dihafalkan, yang penting cara baca betul. Ya.
Karena yang fardu ain adalah tajwid amali. Kalau ilmu tajwidnya istilahnya itu fardu kifayah, ya. Oke, lanjut lagi teman-teman sekalian. Nah, jadi jangan sampai si hamzah sukun ini tiba-tiba nongol ketika huruf qalqalah. Nah, itu teman-teman. Jadi jangan jadi hamzah sukun ini jangan jadi siluman. Tiba-tiba muncul. Nih, misalnya di sini ya. Nah, muqtadirin kan qafnya nggak ketemu hamzah, jadi nggak perlu ditahan pantulannya. Muqtadirin bisa dibedakan nggak teman-teman? Ya, antara yang dia pakai hamzah seperti ini, muqtadirin, dengan yang tanpa hamzah. Muqtadirin. Muqtadirin dengan muqtadirin. Ya, bisa dibedakan insya Allah. Nah, gitu. Jadi di sini belajarnya pelan-pelan. Biar teman-teman bisa ngikutnya runut satu-satu, nggak ujuk-ujuk langsung ke hukum tajwid gitu loh. Sedangkan huruf teman-teman, misalnya huruf kita ya, termasuk saya masih ketukar-tukar. Ya, baik. Kita lanjutkan kembali teman-teman. Maka sudah mulai paham teman-teman terkait dengan kesalahan-kesalahan huruf qaf ya, yang tadi sudah kita bahas di sini, sudah mulai paham ya. Insya Allah ya, ada 4 hal yang saya ketahui dan kita simpan di buku saya ketika huruf qaf dilafalkan. Ketika sukun kesalahannya apa aja. Oke, ya. Sekarang teman-teman yang sudah mulai paham, coba tinggalkan jejak dulu komen angka 1 di kolom komentar. Sebelum kita masuk ke kuis, kita coba mengevaluasi ya, apakah teman-teman sudah betul-betul mengetahuinya atau belum. Oke, terima kasih yang sudah ikut berperan aktif di kolom komentar ya. Oke. Sebelum kita mulai kuisnya ya, saya izin minum dulu, boleh teman-teman sekalian? Saya izin minum dulu. Teman-teman yang belum share, mungkin lihat di layar HP teman-teman, di bagian pojok kanan bawah layar HP teman-teman kelihatan ada tanda panah. Coba diklik bareng-bareng tanda panahnya, diklik sampai keluar muncul ada tulisan sebelah bagian kiri, ada tulisan posting ulang atau repost. Diklik ya. Biar apa? Biar live kita ini muncul di beranda akun teman-teman. Sehingga ada yang lihat lewat akun teman-teman, nonton jadi pahala jariah buat teman-teman. Ya. Oke, sip. Saya izin minum dulu, boleh ya? Saya izin minum dulu ya. Kok nggak ada posting ulang? Nggak apa-apa, kalau nggak ada nggak usah. Atau nggak di-share ke grupnya boleh. Oke, baik. Sekarang kita akan coba kuis ya. Aturan kuisnya seperti ini. Ya. Belajar kuis ini bukan hanya belajar keilmuan. Tapi apa? Belajar sabar, belajar tertib, dan belajar disiplin. Kalau ini nggak sabar, nggak disiplin, nggak tertib, nggak jadi kuisnya. Oke, kita lihat. Jadi saya akan contohkan 3 cara baca. Cari teman-teman mana yang paling tepat, tapi tungguin dulu sampai semuanya sudah saya lafalkan. Jangan sampai begini, ini kayaknya jawaban yang satu tepat nih. Belum juga dicontohin jawaban yang kedua dan ketiga, teman-teman udah jawab. Nah, berarti itu nggak tertib. Paham? Tungguin dulu pertanyaannya, soalnya sampai beres, baru dijawab. Jelas insya Allah ya. Kita lihat seberapa tertib teman-teman dalam kuis ini. Seberapa disiplin dan sabar. Siap ya? Kita lihat di kolom komentar. Kalau sebelum saya contohkan 3-3 ada udah komen angka, gak jadi kuisnya. Ya, siap. Oke. Nah, kita lihat di sini mana huruf qaf yang lebih tepat dilafalkan di sini. Yang satu, yang kedua, atau yang ketiga. Konsentrasi. Yang satu. Yauma idzinil masaq. Itu yang satu. Masaq. Itu yang satu. Belum selesai ya, jangan dulu komen. Yang kedua. Yauma idzinil masaq. Masaq. Itu yang kedua. Yang ketiga. Yauma idzinil masaqo. 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 Silahkan jawab. Yang betul yang satu, yang kedua, atau yang ketiga. Ya, baru saya lihat jawaban teman-teman ya. Yang tersematkan di sebelah saya ini, di sini nih. Ini 1, 2, atau 3, kita cek. Ternyata yang tersematkan adalah yang ketiga. Berarti dominan yang menjawab adalah yang ketiga.
Apakah betul jawaban yang tepat adalah jawaban ketiga? Jing 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 jing. Jawaban yang lebih tepat, mohon maaf yang jawab 3, teman-teman, betul. Ya. Kenapa yang satu kurang tepat? Karena dia tadi apa? Yang satu kenapa kurang tepat, teman-teman? Sampai saya lupa. Kenapa yang satu kurang tepat? Karena apa tadi? Oh, karena dia tertahan pantulannya ya. Masa kok. Nah, jangan. Nggak boleh ada pantulannya. Jangan sampai ngerem. Yang kedua, kenapa kurang tepat? Karena betul-betul tidak dipantulkan. Oke? Siap ya? Nih, jadi yang satu, ini yang keliru nih. Dia pantulannya ketahan qafnya. Yauma idzinil masaqo. Nah, itu kan pantulannya ketahan, ngerem. Jangan. Yang kedua juga kurang tepat. Kenapa? Karena betul-betul tidak dipantulkan. Yauma idzinil masaq. Nah, udah jelas? Salah. Nah, yang lebih tepat adalah yang ketiga. Yauma idzinil masaqo. Nah, oke? Jadi dipantulkannya dilempar aja. Jangan di masaqo. Enggak, jadi ada hamzah sukun sudah kita bahas tadi. Ya? Oke? Jelas sampai sini? Sekarang kita masuk ke level 2. Masih dari ayat yang sama. Masih dari huruf qaf. Sekarang jawabannya cuma 2. Jawabannya cuma 2. Ya, Tat ada bukunya belum ada. Bukunya insya Allah bulan ini ya. Pak Fadil, Bang Fadil, insya Allah kita launching. Ya, makanya teman-teman yang belum masuk grup, teman-teman nggak akan dapetin informasi kapan launching buku. Launching buku itu hanya kami informasikan di grup kita. Yang nggak masuk grup nggak akan dapat info up to date-nya. Bisa dapat di luar grup, bisa dapat informasinya. Tapi bisa jadi dapetin cetakan yang nanti karena mungkin sudah habis. Ya, cara masuk grup gimana? Tungguin sampai akhir. Oke, gimana? Cara masuk grup tungguin sampai akhir. Kapan tuh Bang? Sabar aja, tungguin sampai akhir. Oke? Jelas ya? Ikuti aturan main dari sini, ya. Sip, lanjut. Nah, sekarang level kedua, mana huruf qaf yang lebih tepat? Ya. Mana huruf qaf yang lebih tepat? Yang satu atau yang kedua? Yang satu. Yauma, ingat ya, dengerin dulu jawabannya, dengerin dulu pertanyaannya, dengerin dulu soalnya. Ya, ada 2 jawaban, sampai saya tuntaskan contohkan dua-duanya, baru dijawab. Ya, siap. Perhatikan. Baik, siap ya. Yang satu, yauma idzinil masaqo. Masaqo. Yang kedua, yauma idzinil masaq. 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 Yang betul yang satu, yang dua. Coba, boleh ramaikan aja. Kalau salah enggak apa-apa. Kan namanya juga belajar ya. Oke, kita lihat jawaban paling banyak yang tersematkan yang satu atau yang dua. Kita cek ya. Ternyata yang tersematkan adalah jawaban yang 1 sampai 300 orang. Masya Allah, tabarakallah. Sip. Memang yang lebih tepat adalah jawaban yang nomor 1, teman-teman sekalian. Ya. Kenapa yang kedua kurang tepat? Karena pantulannya dia terlalu tipis. Yauma idzinil masaq. Nah, bukan masaq, tapi masaqo. Tetap angkat pangkal lidahnya. Karena tanda huruf itu tebal adalah dengan mengangkat bagian pangkal lidah. Ketika teman-teman memantulkan qaf sukun dalam kondisi sifat qalqalahnya tadi, angkat pangkal lidahnya. Oke? Ya, bisa difahami sampai sini? Jelas insya Allah ya. Nah, semoga teman-teman bisa memahaminya. Kalau belum paham nggak apa-apa. Yang penting teman-teman sudah berproses, berprogres. Hasil gimana Allah, ikhtiar gimana kita. Gitu ya. Oke, sip. Selanjutnya berarti di sini dipantulkan. Nah, sekarang teman-teman pertanyaan berikutnya. Sebentar ya, di sini. Ini saya lagi ini sendiri soalnya nggak pakai tim nih. Biasanya kan sama tim nih bantu saya di live streaming. Ini timnya lagi ada kondangan dulu ke luar kota ya. Oke, teman-teman perhatikan. Sekarang saya pengen nanya, ya. Tadi kan di sini ada matobi'i ya. Matobi'i saatnya dibaca 2 harokat. Masaqo, gitu kan?
Masako. Dua kali ayun kan? Masako. Gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya. Apakah sa di sini cuman boleh dibaca dengan kadar panjang 2 harokat atau tidak? Boleh komen di kolom komentar. Apakah qaf di sini hanya boleh kita baca dengan kadar panjang 2 harokat saja? Jawabannya adalah tidak. Keren. Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena di sini ada mad tabi'i yang berjumpa dengan huruf yang disukunkan. Ini namanya sukun arid. Maksudnya disukunkan gimana Bang? Nih saya tulis dulu ya istilahnya ya. Biar teman-teman bisa ngikutin nanti, bisa tahu ya pelan-pelan. Oke, sukun arid. Oke, sebentar ya. Nah, ini kita bahas 2-3 huruf doang. Tapi perlu waktu sejam. Mim, sin, qaf. Ini udah mau 55 menit, 56 menit nih. Perhatikan. Huruf qaf ini asalnya kan berharokat apa? Berharokat dhammah. Tapi karena berhenti kan dia jadi sukun. Nah, sukun yang tiba-tiba muncul akibat waqaf atau berhenti itu namanya sukun arid. Sukun arid itu artinya sukun palsu atau sukun baru atau sukun mendatang. Kenapa disebut dengan sukun palsu? Karena asalnya bukan sukun tapi dhammah. Ya. Jadi ternyata yang bisa sukun bukan hanya cinta palsu, alamat palsu, apalagi janji-janji palsu. Yang ngomong di awal gimana? Ya, prakteknya gimana ya? Oke, maka jangan banyak ini ya, menjanjikan. Kok ke sana sih? Ya, ini bahas apa kita tadi ya? Bukan bahas janji palsu, bahas sukun palsu ya. Maka teman-teman sekalian, di sini pertemuan antara mad tabi'i malah dihapus. Pertemuan antara mad tabi'i 2 harokat ya berjumpa dengan sukun arid, mad arid li sukun. Teman-teman sekalian, nah ini kita kasih tanda plus aja di sini. Plus. Jadi hukum tajwid baru. Hukum tajwidnya apa namanya? Nama hukum tajwidnya adalah mad arid li sukun. Kita tulis pakai tanda warna apa nih? Warna merah deh biar ngejreng ya. Nama hukum tajwidnya pertemuan antara mad tabi'i dengan sukun arid itu menjadi mad arid li sukun. Yang asalnya di bagian sa ini kita baca hanya 2 harokat karena mad tabi'i. Tapi karena sa-nya ini berubah menjadi mad arid li sukun, maka bukan cuma boleh 2 harokat tapi juga boleh 4 atau 6 harokat. Ya. Inilah alasannya kenapa kalau di ujung ayat bacaannya suka dipanjang-panjangkan. Bukan karena di ujung ayat patokannya. Tapi karena apa? Karena ada mad tabi'i yang bertemu dengan huruf yang disukunkan. Gitu. Apakah mad tabi'i bisa jadi ditemukan di tengah kalimat? Di tengah ayat? Bisa. Jadi mad arid li sukun itu syaratnya bukan di ujung ayat atau di akhir ayat ketika berhenti. Di pertengahan ayat juga dia bisa jadi mad arid li sukun ketika dia waqaf atau berhenti. Syaratnya apa? Ini rumusnya. Mad tabi'inya harus ketemu sukun arid. Paham ya? Jelas ya sampai sini ya? Nah, maka di sini teman-teman boleh dibaca 2 harokat. Masako. Boleh dibaca 4 harokat juga boleh. Contoh. Masako. Tuh 4 harokat. Atau 6 harokat. Masako. Tuh 6 harokat. Ya. Cuman syaratnya 1. Mad arid li sukun itu. Kalau mau 2 harokat ya semuanya 2 harokat. Ya. Oke. Kalau mau 4 harokat ya semuanya 4 harokat. Oke, kalau mau semuanya 6 harokat, semuanya ya 6 harokat. Gitu. Jadi syaratnya 1 konsisten. Kalau nggak konsisten, nggak sesuai kaidah, nggak sempurna bacaannya. Tapi nggak salah besar, tapi nggak sempurna bacanya. Ya, paham sampai sini? Oke, baik. Kita lanjut lagi sedikit lagi teman-teman ya. Kita lanjut pelan-pelan, step by step, sedikit-sedikit. Saya dampingi teman-teman pelan-pelan. Huruf demi huruf, harokat, hukum tajwid juga barusan kita bahas ya. Nah teman-teman, kita bahas berapa huruf hari ini? Mim dengan harokat dan segala macamnya, sin dengan harokat dan segala macamnya, ya, dengan kadar panjangnya, dan dengan huruf qaf. 3 huruf ini kita perlu waktu berapa menit? Perlu waktu berapa menit? Kita cek ya, nih. Coba cek perlu waktu berapa menit nih? Live kita 50
menit. Jadi kalau teman-teman di sini nyarinya cepat-cepat, saya nggak bisa bantu. Saya nggak bisa asal cepat, asal banyak, asal lancar, nggak bisa. Ya, gitu. Jadi kalau teman-teman nggak sabaran atau bosenan, nggak cocok pasti dengan pembahasan ini. Dengan cara ini maksud saya. Karena kita bukan mengajak teman-teman maraton, tapi pelan-pelan aja, sedikit-sedikit. Ya, oke, lanjut lagi teman-teman sekalian. Ya, nah tinggal kita baca. Ya, boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Ya, sekarang kita coba pastikan saja kita baca 4 harokat ya. Jadi jangan biar nggak kepanjangan. Ya, buat yang nafasnya pendek juga biar nggak terlalu cepat. Jadi tengah-tengah. Ya, kita baca bareng-bareng, pelan-pelan. Ila rabbika yawma idzinil masaq. Lagi. Ila rabbika yawma idzinil masaq. Paham? Jelas? Oke, sebelum saya minum dulu. Ya.